Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinden Riani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok pikiran tokoh sastra. Karya sastra lahir karena adanya daya imajinasi yang di dalamnya terdapat ide, pikiran, serta perasaan seorang pengarang. Daya imajinasi inilah yang menjadi pembeda antara karya sastra satu dengan karya sastra yang lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan karena masing-masing pengarang mempunyai kemampuan imajinasi dan kepandaian yang berbeda-beda dalam mengungkapkan apa yang ada di kepalanya ke dalam bentuk tulisan. Pengarang menciptakan suatu karya sastra sebagai media dalam menuangkan inspirasi. Inspirasi tersebut merupakan cara-cara pengarang dalam menyampaikan sebuah gagasan, baik bersifat imajinatif ataupun berdasarkan pengalaman masing-masing setiap pengarang. Penelitian ini berfokus pada penelitian terhadap salah satu pengarang atau tokoh sastra Indonesia, yaitu Risa Saraswati. Risa Saraswati merupakan penulis yang turut meramaikan ranah kesastraan di Indonesia. Karya-karya Risa Saraswati sebagian besar menampilkan tema-tema dari aktivitas dan kehidupan kesehariannya. Risa Saraswati menyampaikan paparan cerita kehidupan terkait mistis atau horor, dan kisah cinta yang merupakan gambaran dari kehidupan di sekitarnya maupun yang pernah dialaminya. Risa Saraswati lahir di Bandung pada 24 Februari 1985. Selain menjadi penulis dan vokalis sebuah band, Risa Saraswati juga tercatat sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Anak dari pasangan Iman Sumantri dan Eli Rahwilah, anak pertama dari dua bersaudara. Memiliki adik bernama Riana Rizky. Besar di Bandung, namun banyak menghabiskan masa kecilnya di beberapa kota kecil di Jawa Barat, di antaranya Kuningan, Ciamis, dan Subang. Ia berhasil mendapatkan gelar sarjana teknik sipil di sebuah universitas swasta di kota Bandung. Risa mulai menekuni bidang seni yang cukup serius di tahun 2002. Pada tahun 2011, Risa mulai tergerak untuk membukukan tulisan-tulisannya. Hingga saat ini, Risa Saraswati tercatat sudah mengeluarkan 5 album bersama band Sarasvati dan beberapa karya tulisnya. Beberapa di antaranya mendapat predikat buku laris. Dia juga pernah bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Karawang di Departemen Bina Marga dan Pengairan. Pokok pikiran Risa Saraswati merupakan penulis yang turut meramaikan ranah kesastraan di Indonesia. Karya-karya Risa Saraswati sebagian besar menampilkan tema-tema dari aktivitas dan kehidupan kesehariannya di alam yang berbeda. Risa Saraswati menyampaikan paparan cerita kehidupan terkait mistis atau horor dan kisah cinta yang merupakan gambaran dari kehidupan di sekitarnya maupun yang pernah dialaminya. Kelebihan Risa Saraswati dibandingkan dengan tokoh sastra lainnya yaitu ia merupakan penulis yang tidak memiliki latar belakang sastra. Meskipun begitu, ia memiliki kemampuan untuk menguak berbagai realita kehidupan seorang hantu dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan yang menarik dan mampu menggugah hati pembacanya. Apalagi orang-orang yang menyukai genre mistis atau horor. Penggunaan bahasa pada karya-karya Risa Saraswati ini lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Ciri khas dari seorang Risa Saraswati adalah Risa menulis novel dengan cara berkomunikasi langsung dengan makhluk-makhluk astral yang berada di sekelilingnya yang dianggapnya sangat menarik untuk diketahui oleh banyak kalangan.
Namun di samping itu, novel yang ditulis dan diterbitkan oleh Risa Saraswati telah mempunyai izin dari seorang yang ia tulis dan dijadikan sebuah novel tersebut, melainkan makhluk astral atau sering disebut hantu. Novel-novel Risa Saraswati kebanyakan menceritakan kesakitan-kesakitan yang dirasakan makhluk astral yang terkatung-katung antara dunia dan neraka akibat ulah perbuatannya sendiri dan perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas panggilannya membuka gerbang dialog antara makhluk astral dan manusia yang menggunakan jalan pintas untuk keperluannya sendiri ataupun orang-orang yang meremehkan atau menyepelekan keberadaan makhluk-makhluk astral tersebut. Saya di sini mengambil 2 contoh novel Risa Saraswati. Yang pertama adalah novel Asih. Novel Asih karya Risa Saraswati ini sangat berhubungan dekat dengan masyarakat dikarenakan novel Asih ini dibuat berdasarkan pengalaman Risa Saraswati sendiri maupun orang-orang terdekatnya dan berkomunikasi langsung dengan hantu Asih tersebut dan dibantu juga dengan teman-teman hantu kecilnya yaitu Peter dan kawan-kawan. Contoh kedua, saya mengambil novel Ananta Prahadi yang bergenre tentang cinta ya. Yang tadi itu Asih bergenre mistis atau horor. Novel Ananta Prahadi karya Risa Saraswati ini adalah pembuktian Risa kepada masyarakat bahwasannya seorang Risa Saraswati juga dapat membuat novel yang bergenre roman. Di tengah citra sebagai penulis horor, novel ini terinspirasi juga dari pengalaman pribadinya Risa Saraswati. Risa mengaku pernah jatuh cinta dengan sahabatnya, namun akhirnya berpisah lantaran sahabatnya meninggal dunia. Pengalaman inilah yang menjadi pembentuk alur dalam novel Ananta Prahadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang penelitian pokok pikiran Risa Saraswati. Menurut saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.